Selamat pagi. Kamu sudah bangun, mematikan alarm, atau mungkin telat bangun, ke kamar mandi, lalu menyalakan bola lampu berbentuk air mata. Lalu kamu bergerak ke dapur, menuang teh, dan memasukkan beberapa gula kotak. Nah, kini kamu siap untuk momen terbaik pagi ini, donat bulat sempurna. Tapi apa kamu pernah bertanya-tanya, kenapa semua benda tadi bentuknya begini atau begitu? Mungkin kalau jam segini sih tidak kepikiran ya. Mari kita cari jawabannya. Selagi rebahan di tengah sore, ide pintar tiba-tiba muncul. Bagaimana kalau kita pesan pizza? Setengah jam kemudian, bel pintu berbunyi dan kamu menerima pizza panas bundar di kardus kotak. Saat sudah siap, adonan pizza akan diputar secara manual di udara. Proses ini menghilangkan gumpalan, sekaligus menciptakan bentuk melingkar yang khas. Memanggang pizza bundar juga lebih mudah seperti ini karena panasnya tersebar merata. Selain itu, memotong pizza bundar menjadi bagian sama besar juga lebih mudah sehingga kamu tidak perlu berdebat soal siapa yang mendapat potongan terbesar. Oke, pizza bulat masih masuk akal. Tapi kenapa kardusnya kotak? Kita bisa saja membuat kardus bundar untuk pizza bundar, tapi prosesnya lebih lama, lebih sulit, dan lebih mahal. Kardus kotak lebih kuat dan lebih mudah disimpan. Bentuknya pun menjaga pizzamu tetap aman. Sementara sudut-sudutnya menjaga pizzamu tetap di tengah. Oh, jangan lupa, kardus kotak punya ruang lebih yang bisa diisi sambal, saus tomat, tambahan keju, dan oregano. Tidak seperti bola lampu modern yang bentuk, gaya, dan ukurannya bermacam-macam, dahulu semua bola lampu berbentuk bulat. Bentuk ini membuat kacanya lebih kuat dan tidak mudah pecah. Bentuk bulat juga memancarkan cahaya dengan paling merata. Selain itu, bola lampu bulat lebih mudah dan cepat diproduksi dibanding bentuk kubus misalnya. Lampu pijar masih mempertahankan bentuk tetesan air mata ini, beberapa lampu LED juga demikian, tapi alasannya lebih karena tradisi daripada fungsionalitasnya. Banyak rumah pribadi punya atap berbentuk segitiga agar hujan, salju, daun jatuh, dan lainnya meluncur ke bawah. Kalau tidak, semua hal tadi akan menumpuk di atas rumahmu dan suatu hari kamu mungkin bangun pagi dengan disambut atap runtuh. Tapi beda ceritanya dengan bangunan komersial. Ukurannya terlalu besar dan akan terlalu mahal, tidak praktis, dan berbahaya jika atapnya berbentuk segitiga. Sehingga para desainer bangunan harus menggunakan atap datar. Koin receh bulat sempurna yang kamu tabung setiap hari dulunya dibentuk secara acak atau bentuknya tidak menentu. Orang-orang yang tidak punya akhlak pun memanfaatkannya untuk memperkaya diri. Mereka mengikis logam berharga yang menjadi bahan pembuat koin dari sudut-sudutnya. Karena itu ilegal, koin bulat pun dibuat untuk mencegah penipuan semacam ini. Setelah itu, membedakan koin yang sudah dikikis dengan yang utuh menjadi lebih mudah. Kita semua pasti tahu, untuk mengekspresikan cintamu kepada seseorang, kirimkanlah emoji hati merah. Meskipun bentuk hati ini sebenarnya adalah jantung dan bentuknya pun tidak mirip jantung asli. Bentuk ini mungkin ada hubungannya dengan tanaman silvium yang dulu populer di kalangan warga Yunani dan Romawi kuno. Tumbuhan itu sendiri menggambarkan hasrat dan benihnya yang berbentuk hati berubah menjadi lambang cinta. Teori lain mengatakan, filsuf Yunani Aristoteles menggambarkan jantung sebagai organ 3 bilik dengan lekuk kecil di tengah. Saat orang abad pertengahan mencoba menggambar jantung setelah membaca tulisan Aristoteles, ya, beginilah hasilnya. Dahulu, gula dijual dalam bentuk papan gula, yaitu bentuk kerucut keras yang tinggi. Saat itu, menyajikan gula untuk minum teh agak repot. Kita harus menggunakan palu khusus untuk memecah papan gula ini. Lalu barulah gula dipotong menjadi gumpalan kecil yang bentuknya lebih bagus. Orang-orang yang malas pun cuma memasukkan seluruh kerucut gula ke cangkir. Setelah sebagian larut, sisanya diangkat dan dikeringkan untuk dipakai nanti. Di pertengahan abad ke-19, barulah cetakan gula kubus pertama ditemukan. Kenapa bentuknya kubus? Ya, dengan begini, gula lebih mudah disimpan dan diangkut. Kisah yang manis sekali ya. Saat kecil, saya pernah bertanya-tanya, kalau tidak bolong di tengahnya, donat pasti akan enak dan mengenyangkan. Sayangnya, saya salah besar.
donat dibentuk mirip cincin karena jika tidak, bagian pinggirnya akan kematangan, tapi bagian dalamnya tidak matang dan masih lengket. Dengan membuat lubang di tengah, bagian luar dan dalamnya akan matang bersamaan. Bentuk bulat juga penting bagi donat yang diisi fla, krim atau jelly. Yum! Jika donat dibentuk seperti bola pipih dan tidak bersudut, titik lemah tempat isiannya bisa muncrat keluar menjadi makin sedikit. Jendela pesawat dilengkapi tepian bundar demi menjaga keamanan pesawat dan mencegah pesawat hancur di udara. Di mana ada sudut, di sana ada titik lemah. Mari bayangkan, jika jendela pesawat berbentuk persegi atau persegi panjang, maka tiap jendela punya 4 titik lemah potensial. Di bawah tekanan, jendela akan hancur dan berujung bencana. Tapi saat jendela pesawat dibuat melengkung, tekanan menjadi disebar secara merata. Bentuknya yang bulat juga membuat jendela lebih kuat, sehingga bisa menahan perbedaan tekanan yang ekstrem di luar dan di dalam pesawat. Rambu stop punya bentuk segi 8 yang khas agar para pengemudi lebih mudah mengenalinya meski cuma dilihat dari belakang. Selain itu, saat rambu jalan masih belum memantulkan cahaya, bentuk segi 8 ini mencegah pengemudi tertukar antara rambu berhenti dan rambu lain di malam hari. Planet berbentuk bulat berkat gravitasinya sendiri. Begitu beratnya cukup, medan gravitasi planet yang kuat mulai menarik atom-atom yang ada di dalamnya menuju pusat. Dan karena daya tarik gravitasi ini sama di semua sisi, objeknya, dalam hal ini planet, menjadi berbentuk bola. Kamu mungkin bertanya, tapi saya pernah melihat asteroid yang bentuknya bukan bola. Itu benar, sebab benda angkasa ini terlalu kecil. Medan gravitasinya tidak cukup kuat untuk mengubahnya menjadi lingkaran, sehingga bentuknya sering tidak beraturan. Seperti saya. Salju turun. Apa kalian pernah melihat salju? Serpian salju punya 6 sisi yang indah dan bentuknya simetris sempurna. Kok bisa? Bayangkan kamu sedang memasang ubin di rumah. Setelah memilih pola dan menaruh ubin pertama, sisanya harus mengikuti tempat yang ada. Jika tidak, bentuknya tidak akan simetris dan hasilnya menjadi jelek. Hal yang sama berlaku pada molekul air. Saat mengkristal, molekul air berubah menjadi bentuk tertentu sehingga serpian salju mempertahankan bentuk simetrisnya. Nah, apa kamu bertanya-tanya kenapa ponsel pintar tidak diproduksi dalam bentuk berbeda? Misalnya, bundar atau segitiga? Coba bayangkan kamu memegang CD atau menaruhnya di saku. Kalau saya sih, rasanya kurang nyaman. Gadget persegi panjang memberi tampilan layar yang jelas dan kualitas gambar terbaik. Selain itu, jika layar gadgetmu bukan persegi panjang, ruang kosong yang tersisa akan diisi dengan piksel berbentuk aneh. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.